Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Nurima Nugraha dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan ke-13 Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajaini Nuraini SMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Haridayandi SMH tentang bab 5 alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan dalam buku 1 KUHP. Tidak adanya pengaturan khusus tentang delik aduan melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan: yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut; yang kedua, delik aduan relatif; keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah delik aduan relatif pengaduan dapat dipisahkan, artinya pelaku kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku untuk pidana selanjutnya. Tenggang waktu pengaduan sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik atau absolut ataupun delik aduan relatif. Menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP. Penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan, tetapi jika berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Yang kedua, nebis indem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis indem ini berarti tidak atau jangkaan 2 kali yang sama dapat atau ratio dari atas asas. Ini adalah yang pertama untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat putusan hakim. Syarat-syarat nebis indem: 1 adalah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Dan yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Yang ketiga, matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanya orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Mungkin cukup sekian review materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.